Nah teman, depan kita sudah ada Yamaha Lexi S 2018. Di belakang saya ini udah ada Yamaha Lexi 125 tipe S tahun 2018 yang warnanya sama kayak baju saya ini, warna biru Dove. Nah ini teman motornya. Jadi ini Yamaha Lexi tipe S tahun 2018 yang keyless tapi belum ABS ya, karena yang awal-awal Lexi keluar itu tipe S belum ABS gitu teman-teman. Nah di video ini saya nggak akan mengulas tentang motor ini, nggak akan review panjang lebar gitu ya, karena sudah pernah ada Lexi dengan spek yang kurang lebih sama di video-video sebelumnya. Bisa dicek di kolom video di bawah teman-teman ya. Di video ini saya cuma mau cerita kalau saya baru aja beli motor ini ya. Jadi kenapa saya beli motor ini? Untuk teman-teman yang sudah follow Instagram saya pasti tahu kenapa saya milih motor ini ya. Jadi alasannya apa tuh saya udah jabarkan di situ. Cuman di sini saya lebih mau untuk menjelaskan lebih detail lagi gitu teman-teman. Jadi kenapa sih saya milih motor ini? Seperti yang teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya yang tentang touring itu ya. Jadi belum lama ini saya touring ke Jogja ya. Jakarta Jogja dan Jogja Jakarta gitu, pulang pergi naik motor Honda Vario 125 Neo. Nah, di situ saya pertama kalinya touring agak jauh ya dari Jakarta gitu ya. Dan saya menemukan beberapa kekurangan di motor Vario tersebut ya untuk touring jarak jauh ya. Yang saya mau sempurnakan lagi atau mau saya escalate lagi pengalamannya di touring-touring berikutnya gitu teman-teman. Itulah alasan yang bikin saya jadi milih motor ini sebagai motor berikutnya, karena Vario itu akan dijual. Jadi di Lexi 125 ini saya menemukan jawaban-jawaban dari kekurangan yang saya temukan di Vario 125 saya. Yang itu teman-teman ya. Sebelum saya jelasin alasannya, kita akan coba ulas speknya motor ini sebentar teman-teman ya. Ini juga menjadi alasan kenapa saya pilih motor ini akhirnya. Ini dia, motor ini baru aja kilometernya sekitar, sebentar kita cek dulu odometer. Aduh tadi tuh 14.327 km ya odometernya. Jadi masih rendah teman-teman. Waktu saya beli motor ini sudah dilengkapi sama lampu D2 laser seperti ini ya. Udah ada dua kanan kiri D2 lasernya putih kuning ya. Lalu setelahnya sudah dilengkapi dual shock atau double shock ya teman-teman. Karena pada motor aslinya cuma hanya single shock di sebelah kiri. Jadi ini udah dua ya teman-teman ya. Kanan dan kiri itu shock breakernya. Jadi ini motor sudah dimodifikasi beberapa bagiannya gitu. Dan ada ubahan juga di bagian mesin kita teman-teman ya. Nanti kita jelasin. Oke, dari bagian perlampuan dulu ya. Kemarin itu di Vario saya menemukan bahwa lampunya kurang terang ya. Di Lexi ini sedikit lebih baik standarnya. Cuman ditambah dengan D2 laser ini mengobati banget ketika malam-malam kita touring. Ini sangat membantu teman-teman ya, untuk di daerah yang apalagi gelap banget teman-teman ya. Jadi D2 laser ini membantu banget ketika kita berkendara malam, karena dia lumayan terang nih sorot lampunya. Jadi ini salah satu juga kenapa saya ambil motor bekas ini. Motor ini sudah terpasang lampu D2 laser dari semenjak saya beli gitu teman. Jadi ini tidak saya ubah. Lalu shock breaker belakang ya. Di Vario saya tidak mengalami kendala untuk shock breaker. Cuman ini dengan ada dual shock ini menurut saya akan lebih stabil ya ketika bermanuver di kecepatan tinggi dan juga manuver di medan yang berliku teman-teman. Jadi ini juga sebagai poin plus dan alasan kenapa saya pilih motor ini untuk jadi pengganti Vario. Dan di sektor mesin ya, Lexi ini kan aslinya 125 cc ya, tapi ini sudah di up menjadi 155 cc menggunakan blok Yamaha NMAX dan piston Yamaha R15. Sisanya standar, injektor standar, itu standar, head standar semua juga. Untuk CVT yang diubah itu setahu saya cuman rollernya 13 gram. Kalau Lexi bawaan asli 11 gram seingat saya. Ini 13 gram punyanya NMAX. Nah dari tiga hal tadi yang diubah di motor ini atau ditambahkan ya, dimodifikasi, selebihnya pun saya milih ini sebagai pengganti Vario. Kenapa? Karena memang saya suka sama riding positionnya pertama. Jadi untuk setang, posisi setang dan lebar stangnya saya suka. Jadi pas banget buat saya yang suka posisi yang santai teman-teman, untuk di bagian tangan. Dan juga di kaki ya, tetap ada decknya ya, deck rata maksudnya, deck rata, jadi bisa naruh barang. Dan juga dia punya poin plus yaitu bisa sedikit maju nih kakinya, jadi bisa lebih santai meskipun tidak semaju atau selebar NMAX ya. Untuk
posisi kakinya, tapi ini cukup menurut saya. Ditambah juga si jok ini ternyata nyaman banget teman-teman. Jadi ini lebar dan ini saya sudah confirm ke istri saya bahwa jok belakangnya juga lebih enak dibanding Vario. Ini lebih tebal dan juga lebih lebar, jadi lebih nopang teman-teman. Istri saya lebih nyaman di belakang gitu. Yang gak kalah penting juga, di Vario 125 tahun 2022 itu dia belum ada 12 volt power socket. Tapi kalau di Lex ini sudah ada teman-teman. Jadi tinggal beli socket charger di sini ya. Tinggal kita masukin di sini, colok, terus kita bisa colok charger atau smartphone kita gitu di situ. Bisa juga buat ngecharge action cam yang saya pakai, baterai bisa tinggal taruh sini, di-charge di situ. Gitu teman-teman. Jadi itu salah satu poin plus juga kenapa saya pilih ini. Nah, Vario yang teman saya pakai touring itu kan 125 cc. Ini juga sebenarnya Lexi 125 cc aslinya. Cuma karena dia di up, jadi saya mikir wah ini lebih enak buat nyalip, karena kemana saya juga agak kewalahan naik Vario itu untuk nyalip ya, apalagi di tanjakan. Berdua bareng istri dan bawa barang tuh berasa berat. Nah, pakai ini lebih enteng tarikannya, teman-teman. Memang efeknya BBM-nya lebih boros dibanding Vario ya. Ini tadi saya pakai dalam kota sekitar 136, 135 gitu teman-teman. Sedangkan kalau di Vario itu 150 itu lumayan gampang untuk sendirian. Tapi kalau berdua, kemarin luar kota itu saya pakai 1 liter 45an kurang lebih. Jadi lebih irit Vario 125. Untuk akomodasi bagasinya ini cukup luas ya, tapi memang tidak seluas NMAX ya. Tapi menurut saya cukup lah nih buat bawa jas hujan, sepatu cadangan atau sandal cadangan, dan toolkit ataupun lain-lain yang masih bisa muat masuk di sini. Nah, yang jadi poin kurangnya adalah ini nih, si tangki bensin ini gitu. Tangki bensin ini ukurannya cuma 4,2 liter, mirip sama Mio M3 teman-teman. Jadi Mio M3 125 cc dan lebih rendah tenaganya. Itu pakai 4,2 liter nggak masalah karena konsumsi BBM juga irit. Kurang lebih sama kayak Vario lah, 40-an sampai 50-an lah gitu. Tapi kalau ini dalam motor 35 km per liter dengan tangki bensin sekecil ini, menurut saya jadi sering banget untuk isi bensin. Jadi kemungkinan besar nanti kita akan upgrade ke tangki yang lebih besar ya, karena ada aftermarket yang jual itu tangki 6 liter untuk Lexi gitu. Jadi ya we'll see apakah kita akan tambahkan atau enggak gitu, karena kita lihat nanti ya. Kita coba dulu jalan-jalan motor ini apakah perlu tuh gua ganti tangki bensinnya atau nggak perlu gitu. Sama terakhir ya, ini ubahannya si spionnya pakai pulsar NS atau 200 NS ya. Ini pakai spion pulsar yang dulu pernah saya punya ya. Dulu saya pernah punya pulsar 200 NS warna kuning. Dan ini spionnya saya pakai di Lexi ini teman-teman. Jadi ya kurang lebih itu teman-teman ya, yang bikin saya akhirnya milih motor ini untuk jadi motor temen touring kita selanjutnya gitu. Jadi teman-teman tunggu aja videonya. Nanti kita akan jalan-jalan naik motor ini ya. Ya mungkin dekat-dekat kita akan ke Bandung dulu, atau mungkin ke daerah Sukabumi dan bawah-bawahnya lagi gitu ya, Ciletuh atau apapun. Nanti kita coba jalannya. Ya kurang lebih ini teman-teman ya, si Lexi 125 ini yang akan menemani kita touring-touring ke depannya. Itu memang nanti kita bisa naik motor yang lain lah, ganti-ganti ya. Pakai motor yang ada di sini, motor lain saya. Tapi kita akan coba dulu si Lexi ini teman-teman, karena aku penasaran banget sih dengan ergonomi yang nyaman seperti ini. Kita touring maksudnya nyuring lagi. Kita touring bakal senyaman apa gitu. Karena kalau pakai Vario kemarin menurut saya udah cukup nyaman. Cuman dari posisi riding, posisi tangannya masih bisa ditingkatkan seperti ini. Makanya saya pilih ini gitu. Oke, jadi itu teman-teman ya, alasan kenapa saya pilih motor Lexi ini sebagai pengganti Vario teman-teman. Ya jadi nanti review rasa berkendara segala macam mungkin saya akan sampaikan pas sambil jalan-jalan ya teman-teman. Jadi kita bisa rasain bener-bener motornya ketika dipakai jalan jauh bareng istri gitu teman-teman. Terima kasih sudah nonton video kita dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau mau nanya silahkan di kolom komen. Terima kasih nonton. Coba dulu, ciao.